Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita menyelami satu konsep yang menarik banget nih dari materi Anda. Khususnya bab 59 ya, judulnya kekuatan situasional. Pernah nggak sih Anda merasa agak kesel gitu pas berhadapan sama orang yang biasanya sih biasa aja, tapi kok di situasi itu dia kayak pegang kendali penuh. Familiar kan rasanya? Oh, familiar banget. Dan bab 59 ini mengidentifikasinya sebagai, elemen ketujuh dari kekuatan personal. Uniknya, ini tuh nggak melekat di jabatan atau status permanen orang itu. Kekuatan ini muncul murni dari, yaitu konteks atau situasi. Contoh yang dikasih sumber Anda, petugas loket kantor pos. Itu pas banget. Di luar kerjaannya ya dia orang biasa kayak kita. Tapi pas di balik loket, nah dia punya kuasa tuh. Bisa nentuin paket Anda diterima atau nggak. Kekuatannya ya cuma di situ dan saat itu aja. Menarik ya. Gimana sebuah konteks doang bisa ngasih kekuatan gitu walau cuma sebentar. Nah, bab 59 juga menyoroti fenomena yang agak menggelitik nih. Katanya, orang-orang di posisi kayak gini tuh kadang kelihatan menikmati banget pas pakai kekuatannya. Bukan cuma jalanin tugas, tapi kayak ada kepuasan tersendiri gitu. Kenapa bisa gitu ya menurut bab 59? Iya. Bab 59 ngasih observasi penting soal ini. Dijelasin kalau seringkali posisi situasional ini tuh mungkin satu-satunya area di mana orang itu bisa ngerasain atau nunjukin kuasa. Mungkin di aspek lain hidupnya, ya dia nggak punya pengaruh sebesar itu. Jadi, wajar aja kalau muncul kecenderungan buat, ya memaksimalkan atau bahkan menikmati otoritas sementara itu. Ini bukan berarti mereka jahat ya, tapi lebih ke ya dinamika psikologis aja gitu, pas dikasih kesempatan pegang kendali. Oke. Jadi bisa jadi semacam kompensasi atau momen dia merasa berkuasa gitu ya. Kalau kita paham ini, mungkin respon kita pas ngadepin situasi gitu bisa beda ya. Nggak langsung defensif atau kesel duluan gitu kan. Karena kita tahu ini bukan soal kita secara personal. Tepat sekali. Nah, pemahaman ini nih, kunci strategis yang ditawarin sumber Anda. Rasa frustrasi itu kan wajar banget muncul ya pas kita ngerasa dipermainkan sama birokrasi kecil atau petugas yang kaku. Tapi bab 59 ngingetin, kalau Anda bisa ngenalin bahwa ini tuh kekuatan situasional yang lagi main kekuatan, yang nempel di peran bukan orangnya, Anda bisa geser fokus dari yang tadinya emosional jadi lebih terukur dan objektif. Wah, ini kayak ngelihat di balik layar gitu ya jadinya. Kita jadi bisa misahin antara fungsi orang itu di situasi tersebut sama niatnya ke kita. Mungkin petugas administrasi yang nolak formulir karena satu detail kecil, itu ya cuma jalanin aturan ketat aja, bukan sengaja nyusahin kita secara pribadi, meskipun rasanya kayak gitu, karena dia pegang kendali saat itu. Betul. Atau contoh lain, petugas keamanan bandara, penjaga pintu, bahkan moderator forum online. Semuanya itu contoh pemegang kekuatan situasional yang temporer. Nah, ngenalin pola ini bantu Anda kelola ekspektasi sama emosi. Bab 59 nyaranin buat nggak kejebak dalam perang kecil ini. Fokus aja ke tujuan akhir Anda di interaksi itu. Mau kirim paket kek, mau lewat pemeriksaan, atau mau dapat info. Jadi, daripada kepancing debat atau nunjukin kesel yang malah bikin mereka makin nikmatin kuasanya ya, lebih baik tetap tenang dan ya strategis. Paham dinamikanya aja udah ngasih kita sedikit keuntungan, minimal secara mental lah ya. Persis! Jadi, coba kita rangkum ya intisari dari bab 59 soal kekuatan situasional ini buat Anda. Pertama, ini bentuk pengaruh yang nyata. Ada, valid, meskipun ya sifatnya sementara dan terbatas sama konteks aja. Kedua, pemegang kekuatan ini seringkali nikmatin itu. Kemungkinan karena ini satu-satunya ranah kuasa mereka, seperti yang dijelaskan sumbernya. Ketiga, nah ini yang paling penting buat Anda. Kenali kekuatan ini pas Anda hadapi. Jangan biarkan rasa frustrasi nguasain Anda. Ingat, ini soal peran situasional mereka, bukan serangan pribadi ke Anda. Ya. Ngerti itu aja udah bisa ngubah cara kita respon loh. Coba deh Anda ingat-ingat lagi kapan terakhir kali ketemu situasi kayak gini. Memahaminya sebagai kekuatan situasional bisa jadi alat bantu navigasi yang, berguna banget. Biar interaksi lebih mulus, atau minimal nggak nguras emosi Anda lah. Nah, dan sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan dari pembahasan bab 59 ini. Kalau Anda udah bisa ngenalin kekuatan situasional pas orang lain pakai itu ke Anda, gimana kalau kita melangkah lebih jauh? Bisa nggak sih Anda secara strategis justru manfaatin kesadaran akan dinamika situasi ini, pemahaman soal konteksnya, untuk keuntungan Anda sendiri?
dalam negosiasi atau interaksi lain meskipun Anda nggak punya jabatan formal atau kekuatan tradisional lainnya. Gimana pemahaman situasi itu sendiri bisa jadi sebuah bentuk kekuatan tersendiri?